때론 포기하고 싶은 꿈 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 한 조각의 peace of mind. Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Adrian Nor dengan NIM 2401010102282. Di sini gua akan jelasin tentang perkembangan manusia perspektif Islam. Menurut Alexis Carrel, tahun 1986 pernah menjelaskan tentang kesukaran yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia. Dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang makhluk hidup secara umum dan manusia khususnya belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya ia menulis, sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya. Walaupun kita memiliki perbendaharaan yang cukup banyak dari hasil penelitian para ilmuwan, filosof, sastrawan, dan para ahli di bidang kerohanian sepanjang masa ini. Tapi kita hanya mampu mengetahui beberapa segi tertentu dari diri kita. Kita tidak mengetahui manusia secara utuh. Yang kita ketahui hanyalah bahwa manusia terdiri dari bagian-bagian tertentu. Dan ini pun pada hakikatnya dibagi lagi menurut tata cara kita sendiri. Pada hakikatnya, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang mempelajari manusia kepada diri mereka hingga kini masih tetap tanpa jawaban. Keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya disebabkan oleh pembahasan mengenai permasalahan manusia itu sendiri. Hal ini terlambat dilakukan karena pada awalnya perhatian manusia hanya teringat pada dunia material. Pada zaman nenek moyang kita sibuk memimpin dan menjinakkan alam di sekitarnya. Dari penjelasan di atas, para penganut agama dapat berkomentar bahwa pengetahuan tentang manusia tersebut disebabkan karena manusia merupakan salah satu makhluk yang unsur penciptaannya mengandung ruh ketuhanan, sedangkan manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit saja. Sebelum gue lanjut ke materi selanjutnya, gue mau tahu kalian udah paham atau enggak. Kalau ada yang nggak paham, nanya aja di kolom komentar. Awas aja, kalau enggak, gue capek bikinnya. Oke, gaskeun lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam perspektif psikologi Islam. Dalam pandangan psikologi Islam, perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Jadi, perkembangan kita bukan hanya soal gen atau lingkungan saja, tapi juga berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, ada 3 faktor utama yang berperan, yaitu hereditas, lingkungan, dan ketentuan Allah. Pertama, faktor hereditas atau keturunan adalah potensi dasar yang sudah kita bawa sejak lahir. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah fitrah, yaitu keadaan suci dan potensi baik yang Allah berikan kepada setiap manusia. Faktor bawaan ini bisa memengaruhi kemampuan fisik, kecerdasan, dan karakter dasar seseorang. Namun, Islam menegaskan bahwa yang membuat manusia mulia bukanlah asal-usulnya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. QS Al-Hujurat 13. Artinya, meskipun seseorang lahir dengan potensi tertentu, hasil akhirnya tetap bergantung pada usaha dan sikapnya dalam hidup. Kedua, faktor lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk perkembangan seseorang. Lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, bahkan makanan yang dikonsumsi bisa memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku individu. Islam sangat memperhatikan soal makanan, karena makanan yang halal dan baik diyakini dapat menjaga kejernihan hati dan akhlak seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan orang tua atau lingkungannya yang kemudian membentuk anak tersebut menjadi seperti apa. Jadi, lingkungan yang baik sangat penting, terutama saat anak masih dalam masa pertumbuhan. Ketiga, ada faktor ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini mengingatkan kita bahwa sekuat apapun usaha seseorang, hasil akhirnya tetap berada dalam kuasa Allah. Contohnya, seperti kisah Nabi Isa alaihissalam yang dapat berbicara saat masih bayi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah berhak menentukan sesuatu di luar kemampuan dan hukum perkembangan manusia pada umumnya. Maka dari itu, manusia tetap harus berusaha, tapi juga tidak boleh lupa berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kesimpulannya, perkembangan manusia dalam Islam merupakan perpaduan dari potensi bawaan, pengaruh lingkungan, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi yang ada, memilih dan menciptakan lingkungan yang baik, serta selalu memohon bimbingan Allah agar perjalanan hidup kita menuju arah yang benar. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, perkembangan manusia merupakan proses yang terencana dan penuh makna yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi secara kebetulan, tetapi berlangsung secara bertahap sesuai ukuran dan takdir yang telah ditentukannya. Setiap fase kehidupan memiliki peran penting dalam pembentukan diri manusia, mulai dari pengembangan potensi fisik, intelektual, emosional, sosial, hingga spiritual. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara manusia, lingkungan sekitar, serta hubungan dengan Sang Khalik dan sesama makhluk. Islam menjelaskan bahwa manusia tumbuh mengikuti pola umum yang berlaku bagi seluruh umat manusia, yaitu bermula dari keadaan lemah saat dalam kandungan dan masa bayi, kemudian mencapai fase kuat pada usia dewasa, dan akhirnya kembali lemah ketika memasuki usia lanjut. Pola ini menegaskan bahwa manusia selalu berada dalam dinamika perubahan yang terus berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya. Namun, perbedaan individu tetap dapat terjadi dalam hal tempo perkembangan masing-masing manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan manusia juga bersifat kumulatif dan simultan. Artinya setiap capaian pada satu tahap merupakan tambahan kemampuan dari tahap sebelumnya, serta melibatkan perkembangan beberapa aspek secara bersamaan. Islam memandang perkembangan tidak hanya diukur dari kematangan fisik semata, tetapi juga dari kecerdasan, tanggung jawab moral, dan kemampuan sosial. Oleh karena itu, seseorang baru dianggap matang jika ia telah mampu mengelola dirinya dan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik. Lebih jauh, Islam menekankan bahwa perkembangan manusia tidak berhenti pada fase kehidupan dunia, melainkan berlanjut hingga kehidupan akhirat. Manusia mengalami proses penciptaan, kelahiran, pertumbuhan, kehidupan, kematian, hingga kebangkitan kembali di hari kiamat. Pandangan ini menjelaskan bahwa perkembangan spiritual dan kualitas akhlak menjadi faktor penentu kebahagiaan abadi seseorang. Selain itu, perkembangan manusia melewati periode-periode kritis yang harus diperhatikan secara khusus, seperti masa prenatal, bayi, kanak-kanak, dan remaja. Pada masa remaja secara khusus, Islam memberikan perhatian besar, karena fase ini merupakan peralihan menuju kedewasaan dan masa mulai diberlakukannya taklif, tanggung jawab hukum syariat. Pada tahap ini manusia rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, sehingga bimbingan agama menjadi sangat penting untuk memastikan perkembangan akhlak dan keimanan yang kuat. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa perkembangan manusia menurut Islam bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Islam tidak hanya memerhatikan pertumbuhan jasmani, tetapi juga pembentukan karakter, peningkatan kualitas iman, serta tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Dengan demikian, perkembangan manusia dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Oke, cukup sahabat. Sekian yang dapat gue jelaskan. Jangan banyak nanya lagi kalau udah paham atau lu yang gue kasih paham. Thanks for waiting everyone.